ya Mbak. Itu. Iya, Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang tahu mental block itu apa sih? Ini Mbak Cikanya udah datang belum Mbak? belum tahu, Mbak. Baru dengar. Oke, baru Oh, dengar. sudah. Udah ada. Sudah. Oke. Nah, malam hari ini masih banyak yang belum tahu ya, mungkin masih asing untuk sebagian teman-teman mengenai mental block itu. Maka dari itu, daripada teman-teman bingung dan nggak tahu nih mental block itu apa, kita akan langsung mendengarkan dari pembicara kita, Mbak Cika Aulia Espesi. Mbak Cika ini adalah saat ini sedang menempuh pendidikan di S2 UGM, urusan Psikologi Industri dan Organisasi, S1-nya juga di UGM. Dan Mbak Cika ini sangat tertarik dengan public mental health, self improvement, terus tentang HRD gitu ya, dunia human resource management, talent management, organizational development, dan banyak banget pengalamannya untuk menjadi speaker di berbagai acara yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya tentunya. Jadi daripada nunggu lama lagi, kita langsung panggilkan aja Mbak Cikanya. Halo, selamat malam Mbak Gia dan Mbak Oke, Jamila. selamat malam Mbak Cika. Malam, Mbak. Kedengeran? Oh, oke, aman ya Iya, suaranya. suaranya aman juga ya? Aman, aman. Aman, Tadi aman tadi banget. agak sedikit putus-putus di kayaknya di saya. Oke, Oke. kalau kayak gitu. Nah, jadi daripada kita nunggu lama lagi, oh ini udah ada yang menuliskan ya mental block itu apa gitu ya di kolom chat. Tapi daripada teman-teman bingung mental block ini apa dan kayaknya ini sebenarnya relate banget sama keseharian teman-teman semua gitu ya. Mungkin teman-teman juga nggak tahu sebenarnya yang saya rasakan sekarang atau yang saya pikirkan sekarang itu termasuk mental block atau bukan gitu. Jadi mari kita dengar pembicaraan malam hari ini dari Mbak Cika. Pada Mbak Cika, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Gia untuk waktunya. Halo semuanya, selamat malam. Gimana kabarnya teman-teman? Boleh Selamat dong muncul malam. di kolom Alhamdulillah chatnya. baik. Mbaknya gimana? Alhamdulillah kabar Alhamdulillah lagi baik keluar. semuanya. Malam. Yang lain mana nih? Boleh dong lihat di chatnya dulu. Alhamdulillah baik Oke. sekali Kak. Alhamdulillah. Oke, sehat loh, sehat ya. Semoga sehat juga. Amin. Oke deh, kalau gitu sebelumnya perkenalkan teman-teman di sini aku Cika dan berkesempatan malam hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol beberapa hal soal mental block itu sendiri ya. Mungkin teman-teman kemarin udah lihat dari posternya, kemudian juga udah ada yang pernah searching atau mungkin menuliskan di kolom chat juga. Dan mungkin biar lebih enak ceritanya, aku akan sharing di sini. Nanti kalau misalnya ada kendala waktu share screen atau mungkin nggak jalan slide-nya kayak gitu, teman-teman bisa langsung infoin aja buat open mic. Oke, sebentar. Ah, maaf, suaranya kecil. Iya, sekarang gimana? Aman? Kalau sekarang apakah udah lebih jelas suaranya? Sudah lebih jelas. Udah jelas, Mbak. Oke, kalau udah lebih jelas ya. Oke, kalau gitu aku di sini akan mulai. Sebenarnya ini santai aja ya teman-teman ya, kayak ini malam-malam hari Jumat gitu kan, besok libur, jadi nggak usah semangat-semangat. Kita cerita-cerita aja dan mungkin selama 60 menit sampai 90 menit ke depan kita bakal ngebahas ini. Dan nanti feel free juga kalau misalnya teman-teman dirasa pengen ada yang mau ditanyain di akhir sesi atau mungkin pengen di-sharingin juga pengalaman teman-teman semua di sini. Oke, dan kalau gitu kita akan mulai soal mental block. Nah, mental block ini tuh mungkin tadi kalau misalnya di chat ya, beberapa orang udah tahu nih mental block itu tuh apa. Tadi kalau aku sempat baca, di sini tulisannya nih, ada yang udah bilang kalau mental block itu adalah kondisi saat otak menolak pikiran atau ingatan tertentu di luar kendali. Iya kan? Ini ada yang nulis nih di kolom chat tadi dan nggak bisa berpikir seperti biasanya. Nah itu udah clue banget nih. Itu udah cukup betul nih kalau tadi disampaikan sama Yuna di sini. Kalau gitu di sini berarti tugasku udah melengkapi apa yang sudah tadi disampaikan sama Yuna. Kita akan lebih komprehensif lagi mungkin ya, tapi
nggak dalam-dalam banget, di sini overview aja supaya teman-teman ngerti secara keseluruhan terlebih dahulu sebenarnya mental block itu tuh apa, dan apakah eh, jangan-jangan kita semua pernah nih ngalamin itu atau sedang mengalami itu ya jangan. Oke, kalau gitu di sini aku pengen kenalan dulu sama teman-teman semua. Selamat kenal, nama aku Cika. Teman-teman bisa panggil aku Cika. Dan di sini saat ini saya sedang menempuh pendidikan studi magister profesi psikologi di Universitas Gadjah Mada, lebih tepatnya konsentrasi di industri dan organisasi. Tapi tidak terlepas dari itu juga, di sini beberapa hal yang saya dalami atau yang ketertarikan studi saya ada di mental health, self improvement, generational study seperti Gen Z, kemudian human resource, talent management, dan juga OD atau organizational development. Nah, di sini aku pengen ngebahas beberapa hal soal mental block itu sendiri. Sebenarnya mental block itu apa yang tadi udah disampaikan sama Yuna itu benar nih teman-teman. Refer to psychological barriers. Nah, sebenarnya itu tuh adalah mungkin kita ngerasa kayak pikirannya tuh ngeblok gitu. Kita nggak bisa berpikir secara jernih, secara kreatif, atau secara efektif memikirkan hal-hal yang seperti biasanya. Mungkin kita pernah nih ada di satu momen, kok nggak bisa berpikir jernih sih? Kok nggak bisa sih aku mikir kayak biasanya idenya langsung satu nih ya kan, tapi kok kayaknya lagi ngeblok banget kepalanya. Itu tuh bikin kita jadi kesulitan untuk mengambil keputusan, atau mungkin kita lihat jalan keluar, atau mungkin lebih jauh lagi untuk achieve goals itu tuh jadi lebih sulit. Karena hal-hal apa ya, hal-hal kecil, langkah-langkah kecil di depan mata tuh kelihatannya sulit gitu untuk diraba. Entah karena teman-teman kelelahan, entah karena teman-teman tuh lagi burn out mungkin, atau mungkin hal-hal kayak stres yang teman-teman nggak sadarin ternyata lagi stres. Kadang-kadang kita tuh kalau lagi stres tuh kayak nggak sadar kita tuh stres, tapi yang bisa kita notice adalah tubuh itu tuh selalu memberikan clue bahwa sebenarnya tuh badannya butuh rehat. Cuman kadang-kadang kita mengabaikan tuh hal-hal sepele kayak gitu sampai akhirnya tuh kena mental block atau mungkin kita burn out sendiri. Pernah nggak sih rasanya kayak teman-teman tuh ngerasa biasa aja, tapi kok rasanya asam lambungnya naik ya, kok makin kambuh ya, kok aku kayak deg-degan terus ya, kok rasanya tuh badannya tuh pengen istirahat aja, bawaannya tuh pengen tidur terus kayak gitu. Tapi teman-teman ngerasa kayak nggak ada masalah sebenarnya, tapi badan kita tuh ngasih clue kalau misalnya sebenarnya kita tuh lagi kenapa-napa loh, tapi kita nggak sadar. Cuman tiba-tiba susah aja buat konsentrasi. Coba kita nanti pahami satu persatu ya. Apakah ini tuh bagian dari mental block, atau jangan-jangan aku sekarang lagi kayak gitu? Mungkin misalnya secara garis besar mental block itu tuh memang bisa berasal dari beberapa faktor ya, kayak kecemasan, stres, kemudian teman-teman jadi kehilangan rasa percaya diri, yang juga sebenarnya itu bisa disebabkan karena hal-hal negatif yang terjadi di masa lalu. Tapi kabar baiknya adalah kalau misalnya teman-teman akhirnya udah menyadari ada kondisi tersebut nih di dalam diriku, atau akhirnya udah memahami kenapa sih bisa kayak gitu dan gimana sih cara ngatasinnya, atau mungkin kita jadi bisa mengenali ciri-cirinya apa sih, itu kabar baiknya adalah akhirnya kita bisa menolong nih diri sendiri supaya enggak kalut lagi, supaya enggak terjun lebih dalam lagi, sehingga kita bisa kembali produktif nih. Karena ini tuh sering banget dihadapi sama teman-teman yang mungkin punya rutinitas yang itu aja, repetitif banget misalnya, atau mungkin beban kerja yang tinggi, atau mungkin sekarang teman-teman lagi kelelahan untuk mencapai target-target tertentu di sekolah, di kuliah, atau mungkin sekarang lagi mikirin pekerjaan misalnya. Kadang-kadang target-target kayak gitu bikin kita nggak sadar kalau kelelahan, cuman tiba-tiba udah nggak mood aja, tiba-tiba udah nggak bisa mikir jernih aja. Dan kalau kita lihat nih ya, biasanya people with mental block atau orang-orang yang akhirnya itu terjebak di mental block itu tuh punya
lima hal ini nih, punya 5 hal yang mungkin bisa dibilang ciri khas ya, tapi bukan berarti ini tuh hal absolut pasti ada di situ. Yang pertama nih, adanya fixed mindset. Siapa yang sering berpikir kayak gini ke orang lain? Ah, dia mah enak karena keluarganya begini. Ah, itu mah privilege-nya dia. Atau ya dia sih emang dari lahir udah kayak gitu ya. Itu kan karena dia cantik aja, misalnya kita skeptis atau kita underestimate seseorang karena ngerasa orang tersebut itu punya, kita menilai dari luar bahwa orang tersebut memiliki apa ya, hal-hal yang lebih beruntung gitu daripada kita. Ada pikiran nggak? Kalau misalnya, ah sorry, ini suaranya nggak kedengeran kah? Katanya untuk di beberapa orang agak kecil Mbak, sama agak ini kayaknya ada suara yang bocor gitu ya. Tadi katanya gitu. Hmm, Kayaknya kurang deket. Kayak ada yang jelas, tadi ada beberapa yang bilang agak kecil ya suaranya ya. oh gitu. Oke, kalau misalnya Hmm. bocor aku kurang tahu ya gimana ini ngatasinya. Aku cuma bisa Hmm. di sini, tapi semoga Hmm. suaranya tetap kedengeran ya. Iya Mbak. Oke, oke. Oke. Oke, nah mungkin yang kedua nih teman-teman, adanya yang namanya indecision atau kita akhirnya sulit untuk mengambil keputusan-keputusan karena ini typo, karena takut gagal. Ada rasa takut untuk ambil keputusan nanti kalau misalnya gagal gimana nih? Nanti kalau misalnya aku malah di tengah jalan jadi rugi gimana nih? Atau kayak hal-hal yang teman-teman tuh lebih berfokus sama resikonya dibanding sama chance atau benefit-benefit kesempatan-kesempatan yang teman-teman bisa didapatin. Oke, ini pakainya lagi pada komentar di kolom chat ya. Ini pakai earphone sih teman-teman. Sebenarnya sekarang lagi udah pakai earphone. Maaf ya kalau misalnya kurang jelas ya. Oke, terus yang ketiga di sini itu adalah kita mungkin ngerasa apa ya, nggak pasti gitu. Jadi ada hal-hal yang bikin kita tuh ngerasa ragu-ragu karena ada ketidakpastian dalam hidup. Dan tidak pasti itu kan membuat kita jadi gampang goyah dalam mencapai tujuan. Kan sebenarnya kalau misalnya nih kita tuh mau apa ya, menjalani setiap hari, menjalani target-target yang sudah mau dicapai, itu yang namanya uncertainty itu tuh pasti ada ya. Yang namanya ketidakpastian tuh pasti ada karena yang namanya hidup. Yang aku miliki apa nih sehingga resiko di depan itu tuh bisa aku ambil. Jadi kalau mengambil keputusan karena adanya ketidakpastian, coba teman-teman lihat dari resiko-resiko yang ada itu tuh yang mana sih yang teman-teman bisa cover. Teman-teman punya sumber dayanya nih untuk bisa mengatasi resiko yang mungkin akan terjadi. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa masih kesulitan, coba bisa jadi teman-teman tuh lagi ngeblok nih atau ada salah satu ciri dari mental block itu sendiri. Yang keempat, kadang-kadang kita ngerasa ngebandingin diri sendiri sama orang lain karena rendah diri dalam berbagai hal. Kadang-kadang 11-12 ya sama si fixed mindset ini. Kadang-kadang si fixed mindset itu bikin kita tuh jadi nggak mau tumbuh gara-gara ngebandingin diri sendiri atau melihat lingkungan itu tuh orang lain itu tuh apa ya, lebih beruntung, bahwa kecerdasan itu tuh ya udah dari lahir dan nggak bisa kita asah lagi misalnya, atau kita ngerasa ya udah hidup itu tuh disetir sama nasib aja, takdir aja, seolah kayak nggak ada kesempatan untuk mau belajar bertumbuh, apalagi ditambah dengan comparing ke orang lain. Dan yang terakhir adalah rasa ragu-ragu itu tadi,
meremehkan diri sendiri dan ngerasa nggak punya kapabilitas dalam suatu hal yang belum pernah dicoba. Yang padahal, there is always first time in everything nggak sih? Selalu akan ada pertama kali dalam melakukan sesuatu. Selalu akan ada kali pertama, kesempatan pertama yang itu tuh sebagai apa ya, kemungkinan besar memang tidak akan semulus kalau teman-teman udah mengasah itu dari waktu ke waktu. Jadi yang namanya first time, menurut nih, first time dalam melakukan sesuatu, itu goalsnya adalah selesai. Bukan sukses, bukan apa, tapi kamu berhasil melalui kesempatan itu dengan baik. Selesai. Jadi nggak harus aku sukses di kesempatan pertama, no. Karena kalau misalnya kesempatan pertama kamu langsung sukses, itu tuh wow, keren banget. Tapi setelah itu, mungkin pelajaran yang diambil bisa jadi lebih sedikit dibanding teman-teman yang mungkin first time itu nggak selalu mulus. Kadang-kadang aku tuh ngerasa juga kalau misalnya belum pernah melakukan sesuatu, terus ragu-ragu, yang selalu aku ingat adalah ya memang there is always first time in everything, dan first time itu kebanyakan tuh nggak selalu mulus, tapi aku berani melalui hal itu. Coba teman-teman perhatikan 5 ciri ini deh, apakah aku ada di situ mungkin, atau mungkin uh, kamu ada beberapa hal, teman-teman ada beberapa hal yang teman-teman alami seperti itu. Coba kita renungin satu persatu gitu ya. Oke. Oke, teman-teman ini oke. Mungkin kalau misalnya masih kurang jelas suaranya, tunggu sebentar ya. Coba aku atur untuk mic-nya ya, teman-teman ya. Baik, Mbak. Oke, sambil kita menunggu Mbak Cika, ini katanya banyak nih Mbak ternyata yang ternyata setelah lihat ini mulai merasa ya kalau ada mental block gitu ya, ada beberapa tanda-tanda ini yang ada di dalam diri teman-teman gitu ya. Malah ada kayaknya semua yang aku alami deh Mbak, katanya ada. Oke, hampir ngerasain semua kecuali nomor satu. Kayak ada beberapa yang saya alami semuanya. Oke, inilah yang dinamakan mental block ya teman-teman. Jadi kadang-kadang mungkin untuk teman-teman yang belum aware gitu ya sama mental block, pasti banyak banget dari kelima ini itu sering banget keluar gitu. Apalagi ketika yang ini nih, sering membandingkan diri dengan orang lain karena rendah diri, itu biasanya banyak banget meremehkan diri sendiri dan merasa tidak punya kapabilitas dalam suatu hal yang belum pernah dicoba. Terus ada fixed mindset, enak ya dia keluarganya kayak gitu, katanya ada indecision juga. Tapi dari lima ini, kira-kira teman-teman lebih ke yang mana nih? Oke, teman-teman kayaknya memang maksimal di sini. Jadi semoga teman-teman tetap bisa mendengarkan dengan baik ya. Kalau misalnya mungkin kurang bisa, paling nggak ada tulisan yang teman-teman bisa pahami dan nanti kita bisa ngobrol di akhir. Oke, siap Mbak Cika. Semoga Terima bisa kasih tetap Mbak. fokus ya, teman-teman ya. Oke. Oke, nah kalau misalnya teman-teman tadi ngerasa, oh aku ada beberapa nih, atau malah ada semua. Semoga bukan hal yang berlangsung lama ada di diri teman-teman ya. Tapi sesekali kayak gitu boleh lah. Kadang-kadang manusia juga ada chaosnya, juga ada kalutnya, juga ada nggak baik-baik ajanya gitu. Tapi paling enggak teman-teman menyadari dulu bahwa oh ini tuh bukan hal yang baik ya untuk diterus-terusin. Itu tuh udah sebuah poin plus menuju perubahan gitu. Perubahan itu diawali dengan ketika kita menyadari sesuatu yang salah. Kok kayak ada yang ganjel ya? Kok ada yang nggak bener nih? Kok aku kayak gini sih? Kenapa ya pikiranku tuh seperti ini? Nah itu paling nggak menjadi bekal nanti kita bisa notice lebih jauh lagi. Oke. Nah sebenarnya apa aja sih yang bisa menyebabkan si mental block ini sendiri? Kalau dibilang penyebabnya sebenarnya banyak ya. Di sini aku pun ini ketika nulis tuh apa aja ya sebenarnya kalau aku baca-baca di jurnal, mungkin di internet, dengan dia basic internet atau mungkin penelitian yang lebih dalam lagi, penyebabnya itu macam-macam banget teman-teman. Bahkan
beberapa peneliti itu menemukan penyebab-penyebab yang berbeda. Jadi aku akan coba rangkum secara ringkas. Yang pasti, ketika kita tuh stres, burnout, itu tuh membuat mental kita tuh akhirnya kelelahan dan menyebabkan kemampuan kognitif kita tuh menjadi berkurang, fleksibilitasnya berkurang. Jadi untuk berpikir secara kreatif, secara cepat, atau mungkin berpikir kritis itu tuh juga jadi lemah, jadi berkurang gitu kemampuannya. Dan hal-hal tersebut itu bisa dikarenakan karena adanya kecemasan, stres, yang tadi aku bilang ketakutan untuk gagal, atau perfeksionisme, atau akhirnya teman-teman lagi sulit buat fokus, negative experience, burnout, dan negative self-talk itu sendiri. Kita nggak sadar loh, kadang-kadang kalau self-talk negatif itu tuh dialamin setiap hari. Siapa di sini yang masih punya refleks kalau misalnya melakukan kesalahan ke diri sendiri itu otomatis bilang, maaf ya, bego banget sih aku, duh gimana sih, bodoh banget nih misal, atau mungkin mengumpat dengan kata-kata yang lebih kasar dari itu. Apa kayak A, B, C, D, atau mungkin nama hewannya keluar semua tapi diumpat ke diri sendiri. Percaya nggak, itu tuh termasuk negatif self talk karena kalian tuh ngomong untuk diri sendiri gitu. Kayak tega banget ya. Ngebodohin diri sendiri tuh kadang-kadang jadi refleks kalau misalnya kita ngelakuin sebuah kesalahan yang menurut kita tuh konyol atau mungkin seharusnya nggak dilakukan. Padahal ada loh pilihan kata-kata lain, tapi itu tuh udah seolah-olah jadi kebiasaan, ya kan? Gimana kalau itu tuh pelan-pelan kita rubah aja ya, kalau misalnya melakukan sebuah kesalahan atau hal yang aneh kayak gitu, kita ganti aja, misalnya ya dikurangin lah dari yang ngomongnya bego kayak apa tuh jadi ya ampun gimana sih Cika gitu, paling nggak dikurangin dikit-dikit nanti baru akhirnya kita bisa oke, sabar sabar pelan-pelan dikit satu-satu. Tapi mungkin secara ringkas sendiri teman-teman nih ya tadi aku kasih tahu kalau stress and anxiety itu tuh memang membuat kita tuh akhirnya kelelahan secara mental sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan atau kefleksibilitasan kognitifnya. Yang kedua, ketakutan akan salah nih, kayak takut untuk berbuat sesuatu karena nanti kalau salah gimana. Padahal kalau misalnya kita tuh jadi dikit-dikit takut salah dalam pengambilan keputusan tuh jadi apa ya, paralyzed gitu loh. Apa sih bahasa halusnya tuh? Kita jadi nggak terbiasa untuk membuat decision making sehingga nanti kemampuan decision makingnya itu tuh melemah dan ujung-ujungnya ketika mau taking action itu tuh selalu jadi ragu-ragu atau justru malah bergantung ke sekitar. Ya udah deh, kalau kalau emang ininya gini ya udah mau gimana lagi, ya udah kalau kamu bilang aku ngikut deh, manut deh, apa-apa ngikut manut, atau bahkan mungkin ekstrimnya tuh harus orang lain yang ngambil keputusan untuk dirimu sendiri padahal itu tuh nasibmu, padahal itu takdir yang sedang kamu perjuangkan misalnya, atau itu tuh hal-hal yang lagi kamu usahakan tapi untuk ngebuat keputusan itu sendiri tuh jadi sulit. Yang ketiga nih, nih ini jadi PR banget ya, bahkan itu ke diriku sendiri aja PR. Perfeksionisme itu tadi, yang mana kalau kita mengejar perfect itu tuh bikin kita apa-apa jadi dipikirin, hal-hal sepele jadi dipikirin, overthinking misalnya, atau bikin kita tuh stuck di situ-situ aja, nggak jalan-jalan, hanya karena setiap langkahnya harus perfect. Padahal kalau melihat kesempurnaan itu sebetulnya lebih enak kalau kita tuh menilainya tuh ketika udah jadi gitu. Ngerti ya? Kalau misalnya kita lagi membuat sebuah karya, tapi teman-teman terlalu perhatikan satu persatu detailnya, itu tuh akan lama banget, capek banget, terus nggak kelar-kelar. Tapi kalau misalnya coba deh teman-teman perhatiin, ketika karya itu tuh sudah selesai dan teman-teman bisa lihat itu secara keseluruhan, big picture-nya, itu pasti bakal bagus kok. Karena kalau misalnya kita ngelihat ke diri sendiri aja, kadang-kadang aku tuh suka merhatiin, kenapa ya imperfections itu tuh justru makes perfect menurutku. Karena itu ini subjektif ya, ini subjektif menurut pengalamanku pribadi. Kadang tuh hal-hal yang nggak sempurna kayak imperfection itu tuh ketika dipadu padankan sama hal yang bagus,
itu tuh jadi perfect. Coba kalau misalnya teman-teman bercermin ngelihat wajahnya sendiri, ngelihat kok mataku sipit ya, kok mataku belok banget ya, kok hidungku kecil nih, hidungku ini, bibirku kok tebel tipis, atau mungkin kok pipiku cabi banget, kok iniku inilah itulah, asimetris kan yang namanya wajah manusia itu kan rata-rata asimetris ya. Tapi kalau teman-teman lihat semua secara keseluruhan tuh bagus. Tapi coba lihat misalnya wajah-wajah ciptaan dokter gitu, yang memang dia mengejar estetika. Semuanya berusaha dibuat perfect. Biasanya tuh cantiknya malah hilang. Biasanya manisnya secara natural tuh malah hilang. Karena aku tuh menyadari juga kalau kadang-kadang hal yang nggak sempurna, yang nggak presisi, itu tuh kalau dilihat dan dipadu-padanin sama hal yang bagus, akhirnya jadi perfect juga. Jadi kalau misalnya terlalu fokus ke perfectionnya, yang ada nggak selesai-selesai dan lelah sendiri. Tenaganya udah habis ke hal-hal yang seharusnya nggak kita pikirin terlalu dalam. Kemudian lack of focus itu tadi, gampang ke distraksi, dikit-dikit multitasking, terus akhirnya teman-teman juga kesulitan memprioritaskan sesuatu. Itu tuh bikin jadi sulit konsentrasi, apalagi kalau sepelenya ya diajak ngobrol temennya tuh jadi lemot, nggak nyambung. Itu bisa jadi teman-teman kebanyakan hal yang dipikirin. Di sini multitasking itu tuh nggak selalu baik ya dalam hal ini. Dalam hal ini multitasking itu sebenarnya bukan hal yang cukup disarankan kalau teman-teman lagi mental block kayak gitu. Aku sendiri sekarang lagi sangat amat mengurangi yang namanya multitasking. Bahkan ketika aku lagi ngerjain sesuatu, tapi ada yang lagi ngajak ngomong, aku tuh akan selalu bilang, tunggu sebentar ya, aku selesaiin ini dulu baru kita ngobrol. Aku akan selalu bilang kayak gitu, karena even mendengarkan dan melakukan sesuatu aja tuh jadi hal yang lagi aku hindari kayak gitu. Dan ternyata lebih enak karena jadi mindful, jadi fokus sama apa yang dikerjakan. Jadi minim kesalahan, jadi fokus, jadi lebih apa ya? Lebih produktif aja ngerasanya ketika satu persatu itu tuh diselesaikan, nggak harus semua dalam satu waktu dikerjakan. Kemudian ada negatif self talk itu tadi yang tadi aku sempat bilang, kemudian burnout, akhirnya teman-teman merasa kelelahan ketika bekerja atau mungkin lagi belajar karena kayak nggak ada leren itu ya nggak ada istirahatnya, yang bikin kita jadi motivasinya tuh menurun. Bisa jadi kalau misalnya teman-teman di tengah-tengah kuliah terus motivasinya menurun, coba teman-teman pikirkan lagi deh, apakah kegiatanku akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan atau bikin aku jadi kehilangan fokus misalnya. Dan yang terakhir adalah negative experience yang kemarin-kemarin kayak rejection, traumatic event, atau mungkin kesalahan-kesalahan yang bikin teman-teman kapok gitu ya bahasa gampangnya. Bikin jadi menghindari situasi serupa. Nah, karena kadang-kadang kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman traumatis atau hal-hal yang gak enak di masa lalu, kita tuh cenderung menghindari situasi serupa karena takut hasilnya sama, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita pikir lebih jauh lagi, kita tuh bukan takut experience, kita tuh bukan takut situasinya sih. Jadi kalau aku tuh sempat ngobrol sama dosenku gitu ya, kadang yang bikin kita takut atau nggak berani itu tuh bukan situasi yang sama, tapi kita tuh takut mengalami perasaan yang sama lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih situasi yang sama tapi dengan perasaan yang berbeda, pasti kamu nggak akan takut. Tapi dengan situasi yang sama dan perasaan yang negatif kemarin, bikin kamu jadi takut lagi. Sehingga yang dikelola itu adalah isi kepalanya dan juga perasaannya, bukan menghindari situasinya. Gitu. Nah kita lanjut nih teman-teman. Nah, di sini ada self concept. Mungkin kalau teman-teman yang backgroundnya psikologi sendiri udah ini ya, udah sangat hafal dengan self concept yang mungkin akan aku ceritakan di sini. Tapi karena salah satu materi yang ada di dalam mental block itu adalah konsep-konsep diri, kayak gitu, tentang bagaimana seseorang itu tuh punya persepsi terhadap dirinya, kepercayaannya, mungkin penilaiannya tentang diri sendiri pokoknya. Itu di sini aku akan bagi jadi tiga self concept yang sangat populer. Yang pertama ada dari Rogers, ngomongin soal self image atau real self sama ideal self.
Nah, di sini itu tuh sebenarnya dia menekankan bahwa kedua hal ini tuh sangat penting dalam psychological well-being. Dimana ketika ada imbalance, ketidaksamaan atau tidak samaan sih, tapi ketika gapnya antara self image dan ideal self itu terlalu jauh, terlampau jauh, itu tuh bikin kita jadi ngerasa ada yang kurang terus, ngerasa cemas atau bahkan bisa stres sendiri. Jadi apa sih sebenarnya self image atau real self dan ideal self ini? Real self atau self image itu adalah bagaimana teman-teman melihat diri teman-teman sekarang yang apa adanya ini tuh kayak apa sih, diri kita yang sebenarnya tuh kayak apa sih, aku nih bisanya apa, aku tuh takut apa, aku tuh punya pengalaman apa, orang-orang di sekitarku tuh bilangnya aku gimana, penilaian teman-teman tuh terima secara nyata realistisnya tuh seperti apa, aku itu siapa, bagaimana, apa kemampuan yang aku punya dan lain sebagainya. Tapi ideal self itu adalah keinginan-keinginan yang muncul dari dalam diri kita terhadap diri kita. Misalnya nih, sekarang aku tuh kenyataannya seperti ini. Tapi aku tuh pengen aku besok tuh jadi A, B, C, D, E. Aku pengen aku besok bisa gini, bisa gitu, bisa ini, bisa itu. Kayak cita-cita ke diri sendiri gitu. Gampangnya. Ya kita tuh pengen besok kita bisa melakukan ini itu, kita bisa upgrade diri kita menjadi ini itu, atau mungkin bahkan ada sisi-sisi ideal yang lagi teman-teman kejar, yang harus ngerasa harus dipenuhi. Nah, ketika kenyataan real self-nya sama idealnya itu terlalu jauh, biasanya di tengah-tengahnya itu akhirnya kan bentuk usaha ya, gitu kan, ada usaha untuk mengejar sisi ideal itu tadi. Tapi kalau terlampau jauh, itu tuh bikin psychological well-being itu malah rendah karena kita sendiri jadi sibuk untuk mengejar itu, padahal yang namanya mengejar idealis atau mengejar sesuatu yang kita pengen itu nggak bisa langsung sejauh itu, melainkan harus step by step. Istilahnya nih, kalau misalnya mau punya tujuan itu tuh dibangun tangganya, dibangun anak-anak tangganya, bukan langsung loncat ke hal yang tinggi. Jadi bukan berarti nggak bisa dicapai, tapi kalau misalnya terlampau jauh tuh bikin jadi lebih berpotensi untuk punya apa ya, psychological problems seperti anxiety atau stress tadi. Oke, ini siapa ya yang nyoret di layarnya nih? Mungkin bisa diambil. Yang kedua nih teman-teman, ada social cognitive theory yang ngomongin soal self efficacy. Self efficacy yang ngomongin bahwa self efficacy itu kayak apa ya, bahasa sederhananya itu mirip gitu ya, mirip dengan rasa percaya diri. Bagaimana kita itu tuh percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Kita tuh punya kecenderungan untuk optimistik atau malah pesimis. Kalau kita ngomongin self efficacy tuh kayak kita tuh percaya nggak sama kapabilitasnya, kita percaya nggak sama kemampuan kita, percaya nggak sama usaha yang udah kita luangkan untuk mengerjakan itu, percaya nggak bakal berhasil, kita cenderung percaya sama diri sendiri atau malah masih pesimis-pesimis terus. Dimana padahal ketika self esteemnya itu turun rendah, itu tuh kita akan cenderung merasa cemas, ragu-ragu, dan akhirnya kesulitan juga untuk misalnya untuk meraih apa ya, goals yang sedang ingin dicapai. Sedangkan ketika high self efficacy itu tuh kita cenderung akan lebih optimis, lebih percaya diri, lebih merasa lebih mudah aja untuk mencapai sesuatu karena kita tuh percaya sama kemampuan diri sendiri. Jadi ini agak beda sama yang Carl Rogers itu tadi. Kalau tadi kita sebelumnya ngebahas soal apa sih real sama ideal self yang pengen dikejar, dan yang kedua kita ngomongin seberapa kita tuh percaya sama kemampuan diri sendiri dan usaha yang telah dikerahkan untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga ada hierarchy of needs nih dari Maslow. Ini sangat, menurutku sangat mainstream ya, karena nggak cuma psikologi aja yang belajar, tapi hampir semua, mungkin teman-teman yang dari sosum itu belajar ini, bahwa ada beberapa kebutuhan-kebutuhan basic manusia, dari sekedar sandang, pangan, papan, untuk ngerasa aman, terpenuhi secara biologis, sampai kita bisa mengaktualisasikan diri atau meraih hal-hal yang mungkin sifatnya
ideal, cita-cita teman-teman, karir, dan lain sebagainya. Dan itu tuh dilalui satu persatu. Sering kali ada pertanyaan, apakah step-step ini dari psychological needs, kemudian merasa aman, kemudian merasa dicintai, diterima, kemudian kita baru punya esteem di sini dan baru bisa aktualisasi itu tuh harus step by step dari bawah satu persatu. Kalau dari nanya beberapa senior, pada prakteknya hal itu tuh nggak bisa di achieve satu persatu sangat runtut kayak yang ada di hierarki ini. Kadang-kadang kita tuh bisa loncat beberapa tangga kayak dari psychological needs-nya terpenuhi, biological-nya terpenuhi, tapi kita juga sebenarnya udah memiliki rasa diterima oleh keluarga, punya sahabat, meskipun kadang-kadang belum ngerasa aman nih kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh ini pokoknya hierarki ini tuh bisa nggak harus selalu urut dari bawah. Beberapa orang itu tuh cukup acak gitu kalau misalnya dari hasil diskusinya. Dan tapi ketika misalnya hierarki ini tuh terpenuhi, itu tuh akhirnya kecenderungannya adalah seseorang akan punya pandangan yang lebih positif soal dirinya sendiri. Betapa dia tuh akhirnya merasa cukup, merasa aman, merasa bisa menjalani kehidupan tuh dengan baik. Tapi kalau misalnya dia belum terpenuhi nih, apalagi dua terbawah itu kayak psychological needs-nya dan dia juga belum ngerasa aman, itu akhirnya ngerasa inferior terus atau powerless dan bikin kita tuh jadi ngerasa kecil terus, kayak rendah diri terus. Apapun tuh jadi dibanding-bandingin, jadi ragu-ragu, jadi ngerasa nggak beruntung, jadi ngerasa apa-apa nggak bisa misalnya. Ya perasaan-perasaan inferior, perilaku-perilaku dari perasaan inferior itu sendiri. Ini kalau kita lagi ngomongin self concept. Dan ketiga-tiganya ini tuh manusia selalu punya, kita selalu punya gambaran ideal, kita juga selalu punya betapa kita tuh bisa percaya atau nggak percaya sama diri sendiri, ataupun bagaimana kita bisa memandang diri sendiri ini lewat hierarchy of needs-nya itu tadi. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Nah, di sini ada beberapa efek gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin lagi ngerasain mental blocks. Nah, ini nih. Yang pertama, produktif dan performance-nya itu akan berkurang. Tentu kalau tadi kita udah bahas di depan, mungkin ini beberapa hal yang jadi aku remind juga. Kita akan jadi cenderung lebih sulit untuk decision making, lebih sulit untuk problem solving-nya, dan akhirnya tuh apa ya, sulit untuk achieve goals baik itu di akademik ataupun professional setting seperti pekerjaan. Jadi secara umum, secara produktivitas itu akan cenderung berkurang karena kita sendiri juga nggak bisa berpikir secara jernih. Yang kedua, prokrastinasi dan penghindaran. Prokrastinasi ada yang pernah dengar? Biasanya nggak cukup familiar nih. Kalau prokrastinasi itu gampangnya menunda-nunda pekerjaan. Jadi apa-apa tuh kayak nanti aja deh, yaudah nanti aja lah, mepet deadline aja lah, ini aja lah, atau mungkin tipe-tipe yang kalau belajar atau ngerjain tugas tuh SKS nih, sistem kebut semalam, cenderung diprokrastinasiin atau ditunda-tunda nanti sampai waktunya mepet aja kan, terus baru dikerjain deh, karena alasannya kalau udah mepet-mepet deadline itu tuh lebih jernih kah otaknya atau lain sebagainya. Tapi yang pasti perilaku prokrastinasi atau menunda-nunda itu tuh eh, bisa bikin kita sendiri jadi apa ya, nggak baik gitu ya, kayak memiliki, kita tuh ngerasa selalu punya tanggungan terus ya kan, menunda-nunda pekerjaan, ngerasa punya tanggungan, dan akhirnya bisa stres sendiri soalnya ketumpuk kerjaannya. Ada perilaku-perilaku juga kayak menghindari tugas-tugas yang teman-teman merasa susah. Bisa jadi kalau misalnya settingnya pendidikan ya, kalau settingnya pendidikan, kadang-kadang siswa yang menghindari mata pelajaran tertentu itu tuh sebenarnya bukan berarti dia tuh nggak bisa di pelajaran tersebut, melainkan dia tuh menghindari seperti tenaga pengajarnya siapa, kemudian perasaan yang muncul ketika dia belajar itu, atau mungkin ketika dia lagi belajar itu tuh nggak pernah nemu problem solving yang tepat untuk dia, sehingga dia menyimpulkan bahwa mata pelajaran tersebut itu sulit, yang padahal sulit atau enggak, atau bikin kita tuh menghindari atau enggak, itu tuh the whole
the whole work gitu. Jadi bisa jadi siapa yang kita temui di situ, bagaimana kita mengerjakannya dan lain sebagainya. Yang pasti ketika teman ngerasa udah mulai nunda-nunda pekerjaan atau mungkin kok aku menghindari hal-hal tertentu, coba kita telusuri lebih jauh lagi. Kemudian ada kecemasan dan stres itu tadi yang bikin kita jadi kelelahan sendiri, frustasi, dan ngerasa ragu-ragu sama kemampuan diri sendiri atau self esteemnya akhirnya rendah, yang bikin jadi emotional distressnya juga tinggi. Teman-teman ngerasa jadi, ya kalau misalnya anxiety mungkin teman-teman Gen Z di sini sudah sangat hafal ya. Jadi kalau misalnya sering-sering ngerasa cemas kayak gitu, segeralah cari apa ya, emotional release-nya kayak gimana, istilahnya kayak katarsisnya. Cepat-cepat untuk mengkatarsiskan atau meluapkan perasaan-perasaan negatifnya, baik dengan nulis, dengerin musik, nonton film mungkin, atau ngelukis, atau ngebuat hal-hal kayak hobi-hobi yang teman-teman suka untuk melampiaskan perasaan-perasaan negatifnya. Kemudian ini tadi aku juga sempat mention ada impact di self esteem dan self confidence-nya itu sendiri. Kemudian teman-teman jadi kesulitan nih untuk bisa personal growth atau professional growth-nya jadi apa ya? Jadi terhambat. Jadi terhambat untuk bisa apa ya? meng mengupgrade diri sendiri juga karena pikirannya nggak fresh, perilakunya juga cenderung jadi menghindari sesuatu dan lain sebagainya. Dan bikin kita tuh jadi terhambat kalau misalnya mau mengembangkan diri, mau belajar. Yang ujung-ujungnya balik lagi ke growth. Sebenarnya kalau kita ngomongin mental block itu tuh selalu akan berputar di ketika kita tuh memiliki pikiran yang lagi stuck, kemudian kemampuan kognitifnya berkurang yang menyebabkan jadi cemas, jadi stres sendiri karena perilakunya semua udah mulai nggak produktif dan akhirnya balik lagi achieving goals-nya jadi lebih sulit. Dan di tengah-tengah itu bikin juga jadi untuk pengembangan dirinya itu sangat berkurang. Nah, kemudian ini juga nih jelas relationship strain, di mana mental blocks itu tuh bisa membuat kita punya masalah dalam komunikasi, cepat salah tangkap, bisa salah tangkap atau lack of emotional connection sama orang lain. Dan kalau misalnya dalam hal-hal profesional atau mungkin di kampus juga cenderung jadi lebih sulit juga nih untuk bekerja sama orang lain. Karena kita sendiri tuh udah eh, dari kitanya sendiri tuh udah nggak bisa produktif, udah nggak bisa menyenangkan. Sedangkan kerjasama itu tuh butuh pikiran yang fresh, terbuka, menerima pendapat orang lain, dan juga tidak enggan untuk menyampaikan gagasannya sendiri. Yang mana itu butuh mental yang fit juga, mental yang fresh juga. Dan kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa blocking, itu jelas akan ngerasa kesulitan dalam bekerja sama dengan orang lain atau bahkan dalam berkomunikasi sehari-hari itu juga ngerasa lebih sulit kayak gitu. So teman-teman coba untuk mulai berani menghadapi rasa takutnya dan pelan-pelan membuat apa yang teman-teman hadapi ini tuh jadi langkah-langkah yang lebih konkret lagi untuk bisa achieve ke goalsnya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa poin nih teman-teman. Kayak misalnya kalau teman-teman lagi ngerasa kelelahan atau to-do list-nya banyak, coba di breakdown. Pekerjaan-pekerjaannya di breakdown. Kemudian lebih mindful. Teman-teman juga menghindari multitasking yang pasti. Atau mengganti suasana kerjanya, suasana belajarnya. Kalau misalnya sekarang teman-teman harus di kantor atau mungkin harus di kampus terus-terusan, coba sesekali ngerjainnya di tempat lain atau mungkin dengan teman yang lain atau mungkin kadang-kadang sendiri juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga ambil waktu istirahat, ngasih juga istirahat yang terukur, bukan istirahat terus atau bukan terlalu sedikit istirahat, tapi terus teman-teman belajar lebih jauh lagi bagaimana istirahat yang lebih terukur. Kemudian teman-teman juga bisa untuk mencari feedback dari orang sekitar. Kalau misalnya ngerasa ragu-ragu sama apa yang dikerjakan, kalau misalnya lagi ragu-ragu mengambil langkah, coba minta feedback dari orang-orang sekitar yang dirasa expert di situ. Jadi nggak cuman orang random aja dapat minta feedback, meskipun
Meskipun kalau misalnya sama teman atau sama siapapun itu pasti memberikan point of view tersendiri, tapi mungkin dalam kondisi-kondisi teman-teman butuh feedback yang lebih komprehensif, coba bisa tanya sama orang-orang yang dirasa bisa membantu dalam bidang tersebut. Kemudian fokus sama progresnya dan juga ngasih positif, afirmasi positif ke diri sendiri. Jadi nggak cuman negatif self talk itu tadi ya, nggak cuman apa ya, mengumpat ke diri sendiri, tapi juga coba nyemangatin diri sendiri, coba untuk bisa ngelihat hal-hal baik yang udah teman-teman lakukan. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya aku lagi kelelahan ya, itu tuh sering loh aku tuh berkaca lagi, bercermin ke diri sendiri, bercermin dan ngelihat wajahku aja. Nanti tiba-tiba kalau misalnya aku lagi kelelahan terus bercermin, itu tuh yang terjadi adalah biasanya nangis. Kenapa? Karena menyadari kalau ternyata aku tuh terlalu nge-push diri sendiri sampai aku nggak pernah notice bahwa wajahnya itu terlalu lelah. Bahkan wajah kita sendiri tuh menunjukkan kalau kita tuh kelelahan, tapi kadang-kadang kita nggak notice. Kita bercermin cuman kalau mau dandan aja, cuman kalau mau make upan aja, cuman mau pakai baju aja. Tapi pernah nggak bercermin untuk melihat teman-teman tuh lagi kelelahan atau enggak, teman-teman happy atau enggak, itu tuh cukup bikin bisa apa ya, lebih peka sama dirinya sendiri. Itu kalau aku, dan itu bikin jadi rasanya pengen apa ya, ngepuk-puk diri sendiri aja. Kalau abis ini teman-teman coba sebelum tidur, coba deh bercermin dan ngelihat apakah memang teman-teman tuh lagi kelelahan, atau mungkin teman-teman perlu berterima kasih ke dirinya sendiri karena udah mau diajak sampai sejauh ini, berterima kasih karena sudah mau belajar bareng-bareng sampai hari ini, atau mungkin meminta maaf kalau misalnya ngerasa terlalu nge-push sampai kurang istirahat, atau mungkin minta maaf karena terlalu menargetkan hal-hal yang tinggi dalam baik profesional maupun akademik, sehingga jadi nggak notice bahwa ini tuh banyak hal yang harus diapresiasi dan lain sebagainya. Coba lebih aware, dimulai dari lebih aware ke dirinya sendiri, baru kita bisa nge-breakdown hal-hal lain yang berkaitan sama pekerjaan, atau mungkin akhirnya kita bisa mengukur waktu istirahat yang tepat. Dan di sini sebenarnya ada beberapa apa ya, bukan teknik sih ya, lebih tepatnya itu kayak beberapa cara sederhana untuk bikin kita tuh jadi lebih fleksibel lagi atau agile dalam sesuatu. Yang pertama, brainstorming jelas. Kalau misalnya kita tuh belajar untuk brainstorming pelan-pelan nih, bisa sendiri, bisa bareng-bareng sama temennya, paling enggak kita tuh bisa mengeksplor atau membuka isi kepala itu jadi lebih luas lagi, membuka semua kemungkinan yang mungkin muncul, atau memikirkan sesuatu yang out of the box juga akhirnya. Jadi coba ketika mau berpikir kritis, baik itu sendiri atau bareng-bareng, ngilangin dulu tuh boundaries atau batasan-batasan yang teman-teman pegang, kayak ini nggak bisa kayak gini, ini nggak bisa kayak gini. Sekarang anggap aja semuanya tuh bisa dilakukan, lalu teman-teman kritisi itu semua kalau misalnya lagi kesulitan untuk ambil keputusan ya. Yang kedua, bisa melakukan mind mapping juga. Nah, ini biasanya kalau yang dari zaman sekolah udah melakukan ini sangat bagus nih, karena itu bikin kita jadi lebih mudah untuk apa ya, mengorganisasi, untuk menata menata isi kepalanya, melihat koneksi antara ide-ide yang sebenarnya kita punya, atau akhirnya bikin pemecahan masalah yang lebih efektif lagi. Karena dengan si mind mapping ini, itu tuh kita bisa ngerti nih, oh ternyata big picture-nya seperti ini, ternyata kesempatan yang kita punya itu apa aja, seluas apa, dan bisa nggak sih mengkaitkan antar ide yang aku punya, dan akhirnya terjadilah itu bagian dari creative thinking-nya. Teman-teman bisa menemukan solusi atau hal-hal yang sifatnya bisa di luar dari biasanya, karena teman-teman berusaha untuk mengkoneksikan antar gagasan itu tadi. Teman-teman jadi paling nggak tuh bisa memilah-milah lah. Kira-kira ini tuh masuk mana, ini masuk mana, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah growth mindset itu sendiri. Nah, ini tuh kebalikannya fixed mindset ya. Kalau dari kita ngomongin fixed mindset, dimana kita ngerasa ya ya udah gitu-gitu aja, ya emang begini, mau gimana lagi. Growth mindset tuh kebalikannya, dimana kita tuh percaya bahwa kemampuan, kecerdasan itu tuh bisa di develop,
betul bahwa kecerdasan itu tuh sifatnya genetik dan sudah bisa diukur pakai IQ, betul. Tapi bukan berarti kita tuh tidak bisa mendevelop suatu, karena IQ itu kan kapasitas nih. IQ itu adalah kecerdasan yang diukur dengan IQ itu tuh adalah kapasitas otak atau kapasitas secara kognisi. Tapi kita bisa mendevelop seberapa kita bisa menggunakan itu, bagaimana cara kita menggunakan, dan akhirnya bikin kita tuh jadi lebih open to challenge, lebih membuka terhadap kesempatan-kesempatan maupun tantangan-tantangan yang ada di depan sana. Yang mana growth mindset itu tuh sangat amat berguna kalau misalnya teman-teman lagi mau pengembangan diri, lagi mau self improvement atau lagi mau self development kayak gitu. Dan itu tuh bekal yang sangat sangat amat dibutuhkan adalah growth mindset. Biasanya nih teman-teman kalau dalam setting organisasi itu tuh karyawan-karyawan baru atau orang-orang yang lagi masuk ke dalam suatu korporasi itu tuh yang harus dipunyai terlebih dahulu adalah growth mindset. Karena untuk mencapai cita-cita sebuah perusahaan atau organisasi itu dibutuhkan sumber daya yang mau diajak belajar, yang mau diajak untuk achieve tujuan ini bareng-bareng, dan itu nggak bisa di-achieve kalau misalnya sumber dayanya atau karyawannya itu bisanya cuma fixed mindset aja, skeptis, rendah diri, ke orang lain ngelihat yang lebih yang lebih beruntung malah ada rasa iri dan lain sebagainya. Tapi growth mindset itu bikin kita lebih termotivasi kalau misalnya kita ngeliat orang lain itu tuh punya achievement tertentu. Dan yang terakhir di sini adalah sebenarnya ada long term solution yang bikin kita tuh jadi lebih fresh lagi nih, baik secara kognisi maupun secara fisik. Karena menurutku kesehatan fisik dan kesehatan secara mental tuh keduanya hal yang sangat amat penting ya teman-teman. Well-being itu nggak bisa didapatkan ketika cuma salah satu aja. Nggak bisa cuma secara fisik aja kemudian teman-teman sudah bisa dikatakan sehat dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya kita lagi ngomongin mental health atau mungkin kesejahteraan secara mental, itu tidak adanya gangguan mental tidak menjadikan orang tersebut sehat secara mental. Jadi bukan berarti kita yang nggak punya gangguan mental itu tuh kita sehat secara mental tuh enggak. Bahkan ada beberapa ciri-ciri sehat mental dari WHO yang teman-teman bisa searching juga, yang mana itu tuh nggak lagi ngomongin punya sakit atau nggak punya sakit, atau lagi nggak ngomongin punya gangguan atau tidak punya gangguan, tapi bagaimana teman-teman tuh bisa produktif sehari-hari, teman-teman bisa mengenali kapasitas diri dan lain sebagainya. Dan long term solution atau hal-hal yang bisa membuat teman-teman nge-boost kesehatan itu sendiri adalah jelas regular physical activity, di mana ketika exercise itu tuh dilakukan itu tuh kan men-trigger hormon-hormon tersendiri dalam tubuh kita, dan hormon-hormon yang dikeluarkan itu akan reducing stress hormonsnya itu sendiri. Jadi hormon-hormon negatifnya, hormon-hormon stres itu akan berkurang ketika kita melakukan exercise. Exercise itu nggak cuma olahraga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman beres-beres rumah, teman-teman berkeringat, teman-teman mungkin melakukan kegiatan-kegiatan fisik itu tuh bagian dari regular physical activity. Misalnya nih buat salah satunya aku nih sekarang. Saat ini aku sekarang lagi banyak di rumah untuk menyelesaikan S2 dan juga bekerja, ditambah sekarang lagi hamil, jadi nggak bisa banyak aktivitas di luar. Dan akhirnya exercise yang aku lakukan setiap pagi adalah bangun pagi itu ya bikin sarapan, beres-beres rumah, ngerjain ini itu sebagai ibu rumah tangga. Baru nanti siangnya aku melakukan ganti profesi jadi mahasiswa dan juga orang yang bekerja. Tapi di pagi hari itu full isinya tuh physical activity. Jadi kayak keringetan terus pasti pagi sampai siang. Dan itu tuh aku ngerasa juga lebih segar, yang mana keringet itu nggak harus didapat dari olahraga kan, tapi pekerjaan-pekerjaan fisik yang bisa kamu lakuin aja itu juga bagian dari produktif. Yang kedua ada tidur. Jelas banget teman-teman, tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas itu tuh esensial banget untuk recovery. Apalagi ketika lagi tidur itu tuh kan sel-sel dalam tubuh kita tuh lagi regenerasi, lagi diperbarui, yang rusak diganti dengan yang baru, yang tubuh-tubuh kita yang lagi tidak bisa produktif
organ-organ yang lagi istilahnya apa ya, bukan rusak tapi lagi sakit atau perlu diperbaiki, itu juga diperbaikinya ketika tidur. Jadi tidur itu juga hal sederhana tapi sangat dibutuhkan. Jadi jangan sering begadang, jangan sering nonton drakor sampai pagi gitu ya. Sesekali boleh lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sekali 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 sampai setiap hari yang ada kualitas tidurnya rendah, dan teman-teman tuh bangun tidur yang ada kepalanya nggak segar, terus bisa jadi cranky, sensian, bad mood seharian, hanya karena tidurnya nggak berkualitas atau mungkin kurang tidur. Minimal banget di dewasa itu tuh tidur 6 jam. Jadi paling nggak coba penuhi 6 jam itu, tapi tidak bisa digantikan dengan tidur siang ya. Aku sempat konsul ke dokter juga soal tidur. Bisa nggak sih kalau aku dari 4 jam terus habis itu aku gantiin? Itu jawabannya nggak bisa. Yang namanya tidur berkualitas itu harus satu ritme tidur. Harus satu malam ya malam doang. Jadi nggak bisa kita cicil-cicil, kecuali banget ada hal-hal yang membuat teman-teman tuh tidurnya jadi berkurang, terus habis itu harus tidur siangnya ya nggak apa-apa, tapi yang pasti itu bukan hal yang baik untuk dibiasakan setiap hari. Jadi jangan mengganti tidur di siang hari gitu, kayak zaman corona ya, kita kan kurang aktivitas terus tidurnya jadi kacau. Nah sekarang coba diatur waktu tidurnya, dan yang terakhir adalah belajar untuk selalu mengembangkan diri kita dengan belajar apapun, 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 benar-benar apapun. Mau belajar hobi baru, mau belajar tentang cara akademik, non akademik, atau mungkin dari sisi olahraga. Yang namanya belajar tuh apapun, bahkan teman-teman ngobrol dengan orang baru aja juga belajar. Teman-teman di sini semua tuh juga bagian dari functional, apa, bagian dari belajar sehari-hari, bagian dari pengembangan diri, atau mengasah sesuatu yang sebenarnya teman-teman juga udah tahu, itu juga bagian dari pengembangan diri. Dan itu tuh bikin kita selalu mengasah kapasitas otak, yang bikin jadi nggak tumpul, bikin jadi nemu ide-ide baru juga, kayak gitu. So mungkin nggak cuman ngomongin soal solusi aja ketika lagi ada mental block, tapi kita juga ngomongin soal how to recover-nya, dan supaya enggak nanti akhirnya terjebak tuh di situ lagi, dengan punya 3 hal sederhana aja yang teman-teman pegang terus tiap hari, yaitu regular physical activity, tidur yang berkualitas, dan mau belajar setiap hari dalam hal apapun. Senang loh ngobrol sama orang yang wawasannya luas. Senang loh ngobrol sama orang yang diajak ngomong apapun tuh nyambung. Bergaulnya jadi lebih mudah, bersosialisasinya lebih mudah, lebih friendly, lebih enak diajak ngobrol ini itu. Bisa ngobrol dengan berbagai kelompok usia, ya kan, daripada ketemu sama orang yang diajak ngomong tuh cuman taunya itu aja, nggak ada wawasannya misalnya. Itu tuh bikin juga males gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri ya, itu aku tuh males ngobrol sama orang yang dia tuh apa apa nggak tahu, bahkan mungkin isu-isu yang terjadi sekarang aja nggak tahu, tuh aku kayak cenderung males ngajak ngobrol. Lebih suka ngobrol sama orang yang selain bisa mendengarkan tapi dia juga punya wawasan. Itu nggak lebih berkualitas saja ngobrolnya gitu. So mungkin itu teman-teman dari aku, hal basic yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman menemukan insight-insight baru di situ, atau mungkin bisa menyadari apakah aku sedang lagi ada di fase mental block, atau mungkin sekarang ada hal-hal yang bisa aku upgrade lagi nih ke diriku sendiri gitu. So, terima kasih banyak teman-teman. Kalau misalnya nanti tadi ada kekurangan, aku mohon maaf dan aku kembalikan lagi ke moderator. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Mbak Cika atas materinya, luar biasa sekali. Sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tadi kesimpulannya sebenarnya adalah mental block ini bisa terjadi pada semua orang, kapanpun, dan sebenarnya adalah suatu hal yang normal ya Mbak Cika ya. Cuma balik lagi ke gimana caranya untuk teman-teman mengatasi si mental block itu agar bisa keluar dan nggak diem di state tersebut gitu ya. Karena tadi banyak pengaruhnya ke produktivitas teman-teman sendiri, terus ke hubungan juga, ke pekerjaan dan sebagainya. Jadi silahkan teman-teman malam ini renungkan sambil mau tidur nih, kan nggak boleh tidur terlalu malam ya Mbak, biar tetap selnya regenerasi, terus kita jadi bisa berpikir lebih jernih gitu ya.
pikirkan yang mana yang teman-teman rasakan sekarang dan mulai dicari solusinya ke arah yang mana, dan tips-tips tadi dari Mbak Cika itu kan sangat bermanfaat. Silahkan teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, waktunya karena masih ada, kita akan ketanya jawab ya Mbak. Kita akan ketanya jawab. Kita panggil dulu orang yang sudah raise hand di sini. Dari tadi saya lihat Mbak Anin ini sudah raise hand. Mbak Anin, apakah hadir? Mbak Anin. Iya, hadir Mbak. Oh, agak menggema ya suaranya. Oke. Ini Mbak, saya pakai dua device. Oh iya ya, soalnya di sini ada dua nih. Oke. Oke, ya silahkan Mbak Anin boleh Mbak, udah perkenalkan jelas suara namanya. saya? Kedengeran? Boleh perkenalkan dulu namanya siapa, terus asalnya dari mana, dan langsung ke pertanyaannya. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Rumah Cahaya ya. Saya udah ngikutin ini sekitar sebulan gitu. Setiap Jumat saya ikutin. Alhamdulillah. Ya, saya terima kasih juga untuk narasumber kita malam ini, Mbak Cika, Mbak Gia sebagai moderator. Gini Mbak, saya mau cerita dulu background saya. Saya itu seorang karyawan swasta. Terus itu saya juga baru menikah nih Mbak. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan, eh, kurang lebih setahun ini eh, saya juga kurang ngeh itu mental block atau enggak yang saya rasakan gitu kan. Eh, yang pertama yang saya rasakan itu saya merasa kurang berharga di lingkungan. Padahal gimana ya, setiap hari saya melakukan semaksimal mungkin apa namanya kepada orang-orang terdekat gitu kan. Eh, tapi sekarang kok saya merasa kurang dihargai ya gitu ya. Tuh. Terus itu dari sifat dari itu saya merasa lebih sensitif tuh Mbak. Saya, saya ketemu orang aja sekarang gitu agak takut gitu. Nggak tahu, saya kurang tahu juga faktor itu dapat dari mana gitu. Yang kedua, saya kurang berenergi sih untuk berangkat kerja itu. Agak ini ya, agak kurang bersemangat. Tapi setelah duduk di meja kerja, saya semangat. Mau berangkatnya aja yang kurang semangat. Terus itu saya merasa tertekan gitu. Entah apa yang menyebabkan saya tertekan, pokoknya setiap hari ada aja pikiran, aduh aku ngapain ya hari ini ya? Ada yang salah nggak sih dari ucapanku ke orang-orang atau ke rekanan hari ini gitu. Nah, dulu itu saya terus terang aja saya orang yang ambisius. Kalau nggak dapat yang saya wishlistkan, eh, saya akan kejar sampai dapat gitu. Nah, mungkinkah efek efek ambisius saya itu apa namanya kenanya sekarang atau gimana gitu. Terus terang aja udah ada juga sih saya cerita ke orang terdekat, ke suami, terus tuh ke teman-teman dekat, apa sih yang harus saya lakukan gitu. Saya suka, saya coba-coba cari cara sendiri sih. Pertama saya suka camping, saya suka alam, saya coba cari itu gitu kan. Suka sih, apa namanya, hilang sih pada saat itu aja mungkin ya. Terus nanti besoknya setelah pulang dari camping tersebut, kok balik lagi rasanya ya. Melihat orang itu kayak tertekan aja. Sampai pernah saya punya case sama rekan kerja itu, apa namanya, lebih kurang saya tersinggung, terus saya mencoba marah saya berlebihan pokoknya gitu. Sampai ya hubungan saya dan rekan kerja sampai saat ini kurang baik, satu orang aja sih sebenarnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sikap ambisius saya yang dulu eh, apa namanya itu berdampak pada mental block saya. Saya jujur kurang ngerti sih Mbak, mental block itu apa gitu pada dasarnya gitu. Nah, sekarang sih saya coba cari tahu. Nah, saya bersyukur kali adanya materi ini gitu kan. Semoga apa namanya dari Zoom kita ini, eh, semua yang ikut gitu kan
mendapat pencerahannya. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anin. Mbak Cika mau langsung jawab? Oh boleh, ini baiknya langsung Oke, jawab atau mau dikumpulin dulu? boleh langsung aja kali ya Mbak. Oke. Oke, Oke, terima kasih ya Mbak Ani untuk pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau tadi menjawab pertanyaan pertama, apakah itu tuh bisa jadi bagian dari mental block? Jawabannya iya, bisa jadi. Tergantung nih, tergantung sebenarnya itu muncul dari mana. Bisa jadi kurang semangat atau sensitif yang berlebihan, atau mungkin tadi sempat dikatakan juga rasanya tuh kurang bersemangat mau bekerja. Tapi kalau misalnya udah di meja kerja, itu udah semangat lagi, udah bisa kerja lagi kayak biasanya. Itu lumayan 11-12 ya. Pertama, bisa jadi hal tersebut tuh dikarenakan karena motivasinya lagi berkurang. Sehingga ketika mau berangkat, itu ngerasanya berat banget. Tapi ketika udah duduk, sebenarnya nggak apa-apa aja. Sebenarnya bisa dilalui aja. Atau yang kedua, bisa jadi juga sebenarnya kalau tadi mungkin mencurigai apakah itu tuh karena perasaan ambisiusnya dulu berdampak ke sekarang. Sebenarnya untuk menjawab hal tersebut itu perlu di breakdown yang cukup panjang ya. Tapi kalau misalnya kembalikan ke mental block itu tadi, bisa jadi sekarang itu cenderung yang muncul atau yang dominan itu adalah perasaan seperti jenuh, seperti kelelahan itu sendiri tadi. Makanya akhirnya hal-hal solusi yang dicari adalah mungkin jalan-jalan, camping dan lain sebagainya yang bisa nge-refresh isi kepala seperti itu. Jadi mungkin hal-hal yang bisa dilakukan adalah jelas mungkin dilihat lagi mengelola perasaannya supaya nggak sensitif berlebihan, atau mungkin mulai dinotis satu persatu sebenarnya apa sih yang mengganggu aku setiap harinya, apa sih yang hal-hal yang sebenarnya tuh cukup mendistrak atau mungkin hal yang menjenuhkan itu apa. Karena jujur aja kalau misalnya kantoran ya, kalau misalnya full office gitu, itu tuh pekerjaan-pekerjaannya kan sangat repetitif dan sangat rutin. Dan biasanya musuh terbesarnya adalah kejenuhan itu sendiri. Atau yang kedua, burnout. Karena burnout itu tuh nggak jauh beda. Burnout itu bagian dari mental block. Tapi ciri-cirinya tuh memang gitu. Kayak ngerasa flat-flat aja setiap hari. Terus sensitif. Terus nanti kena tegur sedikit rasanya tuh pengen marah atau pengen nangis. Atau mungkin nanti sama temennya itu sama rekan kerja lain itu tuh gampang untuk ngerasa nggak suka karena gagasannya berbeda atau idenya berbeda. Rasanya tuh pengen apa ya, pengen refreshing terus aja. Karena itu burnout sendiri yang mana pekerjaan itu tuh dilalui setiap hari seperti itu terus, dan kita tuh nggak take a break maksudnya sesekali ngambil cuti. Dan cuti itu tuh sebenarnya sangat bisa digunakan ketika lagi momen-momen kayak gini. Ambil 1 hari, 2 hari, paling enggak itu bisa membantu. Walaupun ada jatah dalam setahun ya, tapi biasanya yang mulai less produktif kayak gitu, itu yang sering ditemui adalah emang lagi burnout atau mental fatigue, kelelahan secara mental dari aktivitas-aktivitas yang setiap harinya dilalui, sehingga muncul kayak perasaan kurang dihargai orang lain yang ujung-ujungnya balik lagi ke emosionalnya lagi sensitif, sehingga semuanya itu kayak serba salah, semuanya itu serba salah, semuanya serba nggak pas. Tapi juga motivasinya berkurang, ya apa simpelnya tuh turn off aja, tahu-tahu jadi off aja motivasi kerjanya dan lain sebagainya. Tapi ketika udah duduk ngerjain lagi, udah bisa fokus lagi. Jadi sebenarnya memang yang berat adalah mengawali harinya untuk ke kantor itu tadi. Gitu. Jadi coba untuk ngobrol lagi dengan mungkin kalau misalnya pas di kantor ada orang yang bisa diajak bicara seperti HR-nya dan lain sebagainya, itu bisa dibicarakan untuk ambil waktu juga istirahat dan bisa di apa ya, breakdown satu persatu sebenarnya yang lagi mengganggu itu apa. Nanti orang lain itu akan bisa melihat lebih jelas ternyata dari semua yang ditulisan tadi itu tuh poin utamanya yang mana, apakah memang betul karena kelelahannya atau emang karena ambisinya itu tadi gitu. Jadi dari kita menuangkan isi kepala itu bikin kita jadi bisa ngelihat secara konkret keseluruhan, oh ternyata kalau ini tuh ya betul karena ambisinya, oh yang ini berarti karena kelelahan dalam bekerjanya gitu. Semoga cukup menjawab ya Mbak Anin.
Ya Mbak Cika, apakah saya perlu ke psikolog gitu sih Mbak untuk teman sharing cerita? Saya itu maunya dapat feedback gitu Mbak dari cerita itu gitu. Apakah solusinya gimana gitu? Oke, ke psikolog itu bisa jadi salah satu cara untuk bisa apa ya, ngerilis perasaannya Mbak Anin itu sendiri ya. Kalau misalnya dirasa perlu itu tuh sangat-sangat boleh aja. Karena ke psikolog itu sendiri kan nggak harus ketika punya masalah ya. Kadang-kadang aku yang sendiri nih mungkin sekarang lagi S2-nya psikologi. Tapi nggak apa ya, nggak menutup kemungkinan juga sesekali saya tuh ke psikolog untuk bisa ngerilis aja kalau isi kepalanya lagi penuh. Jadi sebenarnya kapan sih kalau misalnya urgentnya kapan sih harus ke psikolog yaitu ya ketika aktivitas sehari-harinya sudah mulai terganggu, kemudian udah mulai nggak bisa konsentrasi atau terlalu sensitif itu tadi, itu mungkin perlu ada teman yang bisa mendengarkan secara apa ya sisi mungkin tadi kalau dirasa perlu psikolog psikolog kalau misalnya ngerasa cukup bisa suaminya tapi nanti ketika orang terdekat dinilai sudah nggak bisa mendengarkan feel free aja untuk ke psikolog baik itu secara online maupun offline di fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat kayak ada di puskesmas, ada kalau misalnya di kota mbaknya ada, kemudian ada di rumah sakit, ada yang online juga bisa secara telepon, video maupun by chat kayak gitu. Jadi yang mana yang lebih nyaman aja sesuai kebutuhannya Mbak Ani. Terima kasih Mbak Cika atas jawabannya. Iya, terima kasih kembali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anin dan Mbak Cika atas jawabannya. Karena waktunya masih ada, kita ke pertanyaan kedua. Siapa ya? Tadi saya kalau nggak salah lihat ada yang namanya Daryl ya, tapi diganti namanya jadi DF. Mas DF? Tapi Mas Daryl bukan ya? Halo? Apakah Mas DF ada di sini? Iya, Oke. ini. Halo? Halo, ya. Oh, ini perempuan ternyata beda orang. Oke, nggak apa-apa. Boleh dinyalain kameranya? Hmm, Halo? Oke. Oke, baik. Boleh perkenalan, asalnya dari mana, dan langsung ke pertanyaannya aja ya, karena kita kan waktunya juga terbatas. Jadi boleh langsung ditanyakan aja. Silahkan. Oke, Kak. Perkenalkan nama saya Farah. Oke. Mm-mm. Saya mau bertanya ini sedikit sedikit sih terkait apa namanya? Kita kalau kebanyakan target atau kebanyakan satu yang dipikirkan itu nanti akan berpotensi buat bikin stres dan jadi beban pikiran gitu aja. Tapi saya itu apa namanya ya? Kayak suka ini apa namanya? Kayak pengen pengen sering pengen mencoba hal baru gitu. Jadi tahu ini pengen pengen lakuin, tahu ini pengen lakuin kayak gitu. Dan terkadang malah pada akhirnya tidak melakukan apa-apa. Hanya terkonsep saja. Jadi saya kan orangnya kayak suka pengen lakuin apa, terus eh, dibikin jurnal gitu, pengennya nanti gini 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 gini. Tapi mungkin karena terlalu banyak yang dipengenin, pada akhirnya nggak nggak ada yang dilakuin gitu. Nah, pertanyaannya tuh sebenarnya untuk satu orang, untuk satu kemampuan kita tuh seberapa banyak sih gitu yang bisa atau boleh kita lakukan yang nggak jangan sampai bikin kita stres gitu dan bisa bisa dijalanin semuanya gitu. Terima kasih. Oke, Oke, terima baik kasih. sama-sama. Terima kasih, Mbak. Silahkan, Mbak Cika. Oke, oke. Sebetulnya punya keinginan untuk melakukan banyak hal itu tuh dari aku sendiri melihatnya poin plus ya. Karena berarti rasa ingin tahunya tuh cukup tinggi. Teman-teman berarti mbaknya juga punya rasa penasaran atau mungkin pengen nyoba nih. Dan itu tuh hal yang baik. Gak apa-apa aja dan itu tuh bisa dipertahankan. Terus yang kedua, tapi akhirnya catatannya adalah akhirnya malah nggak melakukan apa-apa nih tapi paling nggak kalau misalnya udah nulis, apalagi itu dijadiin to-do list baru gitu.
itu adalah satu satu apa ya, satu langkah untuk bisa diimplementasiin juga. Karena biasanya aku kalau misalnya punya keinginan kayak gitu, harus A, B, C, D, atau pengen A, B, C, D, pengen nyoba belajar A, B, C, D, pengen ke sini ke situ. Itu hal pertama yang aku lakukan adalah nulis di notes HP, jadi bagian dari to-do list. Entah to-do list belajar, to-do list jalan-jalan, to-do list main, to-do list bikin apapun itu tuh semua aku catat. Dan itu tuh sangat membantu. Paling enggak ketika aku tuh lihat lagi catatanku, itu ngerimain bahwa ada hal yang belum tak pelajarin loh, aku belum jadi loh. Apalagi kalau misalnya lagi ngerasa doing nothing nih, lagi nggak produktif banget, atau mungkin lagi ngerasa suntuk nih, pengen ngapain ya, itu yang aku lihat adalah catatan itu lagi. Coba banyak kayak gitu, misalnya pas lagi ngerasa butuh aktivitas baru yang dilihat catatannya, atau keinginan-keinginan yang sebenarnya belum sempat terjadi itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa aja kalau pengen banyak hal meskipun sekarang itu belum dilakukan. Dan kalau misalnya kapan sih itu bisa nggak sih dilakukan semua atau lain sebagainya, menurut saya pribadi hal itu tuh tetap dilakukan satu persatu kan, nggak semua bisa dimultitasking. Dan berapa banyak sih kemampuan yang bisa dilakukan menurut eh, saya juga. Dan sebenarnya yang namanya kemampuan kayak gitu tuh bisa dilakukan sebanyak yang nggak bikin burnout tadi. Dan kalau nggak bikin burnout itu seberapa, nah itu tuh bagian dari bagaimana kita bisa mengukur ke diri sendiri. Biasanya nih jujur kalau saya sendiri melakukan hal kayak gitu tuh paling banyak itu tiga tiga hal berbarengan atau tiga hal to-do list yang lagi sama-sama baru mau dilakukan, itu tuh udah bikin chaos. Biasanya udah bikin apa ya, udah bikin nggak fokus nanti di salah satunya. Akhirnya aku kurangin. Tapi kalau misalnya lagi fresh semua, isi kepalanya fresh, kemudian badannya juga sehat, fit, itu tiga-tiganya jalan juga it's okay selama time managementnya bagus. Selama kita bisa mengatur jadwal kapan A, kapan B, kapan C, itu semua bisa dilakukan. Kalau misalnya kayak gitu, biasanya yang aku lakukan adalah misalnya A itu terkait hal-hal serius nih, belajar yang serius-serius, B-nya itu adalah to-do list refreshing, C-nya adalah to-do list yang lain lagi. Jadi kayak tiga bidang yang berbeda, itu tuh biasanya bisa ngebantu. Tapi kalau tiga-tiganya atau semua hal yang dilakukan itu tuh satu tipe, biasanya malah akan burn out. Itu kalau dari saya pribadi mengukur kemampuan diri. Jadi mungkin bisa ada variasi-variasi kegiatan kayak gitu yang bikin nggak burn out. Tapi sebaiknya memang dilakukan satu persatu ketika sudah selesai. Tapi beda cerita kalau misalnya kegiatan itu adalah kegiatan belajar yang apa ya, terus menerus. Nah itu bisa dibuatkan jadwal atau dikasih time management sendiri. Kapan aku belajar ini, kapan aku melakukan itu, apakah setelah kerja, apakah setelah kuliah, atau mungkin jam berapa, hari apa, atau mungkin jam di weekend aja. Nah, sebenarnya step ketiga setelah pertama tuh pengen ngelakuin sesuatu, yang kedua udah nulis nih. Step ketiga adalah bikin jadwalnya. Kapan, hari apa, jam berapa, jadi rencana. Rencana itu tuh akan membuat keinginan kita tuh jadi lebih deket lagi untuk dilakuin. Nanti kalau misalnya baru to-do list, terus udah ngelangkah ke bikin jadwal, itu nanti makin deket lagi sama realisasi. Coba sekarang step paling konkret adalah dari keinginan-keinginan itu, coba dipilah beberapa hal kecil aja, yang mana nih yang bisa direncanakan. Nanti dari rencana itu ketika harinya sudah mulai datang, baru deh kita prepare. Biasanya itu akan bikin jadi bisa terrealisasi gitu. Jadi memang dari keinginan ngayal dulu gitu, terus ditulis jadi to-do list, dari to-do list jadi ngebuat rencana, jadwal, kapan, di mana, jam berapa, sama siapa misalnya. Dan itu baru nanti akhirnya bisa direalisasikan. Jadi sebenarnya nulis itu sudah bagian dari realisasi ya, jadi itu udah good progress. Dan nggak usah dikurang-kurangin, yang ini nggak usah deh, ini nggak usah, nggak apa-apa, ditulis aja semua, toh itu jadi lebih seru kan, hari-harinya jadi lebih seru kalau misalnya kita tuh selalu punya keinginan melakukan sesuatu gitu. Semoga menjawab ya. Makasih, Kak. Oke, baik sama-sama. Terima kasih Mbak Cika. Mungkin satu pertanyaan lagi dari chat ya Mbak, sebelum kita tutup. Ini ada pertanyaan, gimana sih Kak caranya buat nggak takut untuk memulai hal yang baru? Yang mana hal baru tersebut kita belum tahu sama sekali tentang hal tersebut.
dan gimana sih caranya mengatasi rasa takut tersebut? Oke, ini dari Mbak Arifa. Oke, gimana nih caranya kita nggak takut melakukan hal baru? Kunci pertama dalam melakukan hal baru adalah yang tadi sudah aku sebutin. There is always first time in everything. Semua orang itu mengalami first time-nya masing-masing. First time mungkin waktu pas sebagai setelah lulus psikolog terus first time untuk counseling as a psychologist itu juga rasanya masih deg-degan ya Mbak. Masih ada nervousnya, masih ke aduh harus teori banget ya nih gitu, atau mungkin kayak aku harus dengerin kayak apa, atau aku sendiri first time jadi mahasiswa S2 kemarin, atau first time ngisi acara, first time ini first time itu, bahkan udah punya jam terbang tinggi aja ketika ngambil breaknya panjang itu rasanya kayak first time lagi, rasanya kayak eh kok kayak ngulangin lagi dari awal ya, kok aku nervous lagi, biasanya nggak apa nih kok sekarang takut lagi. Jadi rasa takut itu tuh nggak cuman di kali pertama, itu tuh hal yang kadang-kadang berulang, jadi memang bisanya cuman dilalui aja. Oke, nggak apa-apa, ini cuma bentar kok, nanti hari ini akan berlalu kok, kayak gitu. Itu kunci pertamanya, bahwa setiap hari itu akan berlalu dan rasa nervous itu tuh cuma beberapa menit aja, jadi begitu juga rasa takut. Dan kalau tadi mungkin akhirnya gimana dong biar nggak takut setelah teman-teman ngerasa oke, ini emang first timeku, atau mungkin ini ngerasanya kayak first time lagi, coba mulai diubah pola pikirnya soal kegagalan itu tadi. Bagian dari proses belajar, misalnya nih kayak eh ada sebuah quotes dari itu aku cuma nemunya dari Pinterest waktu itu, tapi ada benernya juga. Jadi quotes Lisa di Indonesia gini, what if I fall? Gimana kalau aku nanti jatuh? But what if I fly? Tapi gimana kalau akhirnya aku malah terbang? Kita sama-sama nggak tahu nih. Gimana kalau kenapa nggak mikirnya nanti kalau salah gimana ya? Nanti kalau ini gimana ya? Jadi nanti kalau ternyata aku berhasil gimana? Nanti kalau ternyata first timeku malah sukses gimana? Nanti kalau ternyata malah disambut orang gimana? Nanti kalau ternyata feedbacknya sesuai atau melampaui yang aku harapkan gimana? Karena sama-sama first time nih, sama-sama belum tahu. Gimana kalau kita mikirnya sebaliknya aja? Kan kita belum tahu. Jadi coba kita ubah pola pikirnya dari yang gimana kalau salah, jadi gimana kalau ternyata akhirnya aku benar? Gimana kalau ternyata akhirnya malah menyenangkan? Kan nggak ada yang tahu. Karena kita nggak tahu, jadi kita debak-debak yang bagus aja. Karena pikiran-pikiran yang bagus itu juga membawa ke perilaku-perilaku yang menuntun ke perilaku yang lebih percaya diri lagi, menunjukkan perilaku yang percaya diri lagi. Yang kedua, coba mulai dari langkah-langkah kecil aja deh. Misalnya kayak first time-nya tuh nanti harus ngapain aja sih, nanti waktu itu aku tuh harus apa. Nah, kita breakdown jadi step by step kecil-kecil, mulai dari hal-hal simpelnya. Karena langkah pertama itu nggak harus besar ya, yang penting langkah kecil aja, yang penting jalan aja dulu. Kalau misalnya aku besok harus melakukan A, caranya sampai ke A tuh gimana sih? Kita breakdown. Akhirnya belajarnya dari bawah, bukan langsung loncat ke goals-nya. Yang ketiga nih jelas tadi kalau sempet aku sebutin juga kalau mengatasi self talk yang negatif itu juga sangat dihindari, mendingan diganti aja jadi afirmasi-afirmasi kayak it's okay kita nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nanti kalau ragu kita gini, nanti kalau takut kita gini, atau mungkin hal yang biasanya aku lakukan adalah kalau aku setakut itu, kalau aku tuh senervous itu, aku akan ajak orang terdekatku untuk nemenin. Karena kadang-kadang aku ngerasa lebih aman ketika ada seseorang yang bisa aku andalkan. Nah ini juga lihat-lihat ya, lihat-lihat kegiatannya apa. Kalau misalnya kegiatannya itu bisa ada orang yang nemenin, biasanya aku akan memilih juga untuk coba deh aku pengen ditungguin dulu meskipun udah segede ini, udah hampir hampir 30 tahun sih ya umurnya. Tapi kayak ada orang yang membuat aku ngerasa aman, itu tuh bagian dari mengurangi rasa takut. Nah, itu juga bisa tergantung kegiatannya apa. Dan eh, yang paling konkret lagi, terakhir yang paling konkret adalah biasanya rasa takut itu tuh muncul karena kita tuh kan nggak tahu ya kayak apa. Rasa takut, nervous, atau hal-hal serupa itu kan muncul karena ketidaktahuan kita.
Jadi yang biasa aku lakukan adalah mencari tahu. Dengan cara apa? Entah searching, entah dengerin orang lain, entah googling, entah nonton YouTube. Pokoknya semudah jangkauan tanganku aja, yaitu telepon atau ya smartphone teman-teman. Atau mungkin ada temen yang udah pernah, keluarga yang udah pernah. Itu tuh bikin jadi kita lebih terbayang. Kalau misalnya kita bisa membayangkan secara visual di kepala, itu biasanya rasa takutnya itu akan dengan sendirinya berubah menjadi rasa, bukan rasa, akan berubah menjadi pikiran gimana ya cara ngatasinnya gitu. Bukan lagi perasaan abstrak takut, melainkan jadi solusinya apa nih. Oke, kalau misalnya ternyata katanya kayak gini-gini, menurut yang aku baca dan aku denger tuh ternyata kayak gini, berarti resikonya ini dong, berarti solusinya aku harus apa. Jadi bukan lagi takut, melainkan oke, okay, what should I do next gitu. Jadi coba rasa takut itu diubah menjadi bayangan konkret dengan persiapan. Begitu. Semoga bisa cukup menjawab ya. Oh, oke, baik, terima kasih Mbak Cika. Mbak sudah terjawab ya, mudah-mudahan tadi pertanyaannya. Karena kita waktunya udah habis nih ya Mbak ya. Jadi kita tutup sesi pertanyaannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sangat antusias untuk bertanya pada malam hari ini. Mungkin pertanyaannya bisa di pending dulu untuk webinar selanjutnya gitu ya. Atau nanti kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, mungkin kan ada grupnya ya. Nanti teman-teman bisa diskusi di sana. Nah, kita berterima kasih banget sama Mbak Cika yang udah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga Mbak Cika sudah meluangkan waktunya. Padahal besok libur, harusnya sudah istirahat ya. Tapi malam ini malah Zoom di sini. Terima kasih banyak Mbak Cika. Semoga sehat selalu kondisinya. Tadi juga kan katanya lagi hamil ya Mbak ya? Iya, ini aku kira-kira 2 minggu lagi launching. Sebentar lagi. Mudah-mudahan sehat selalu. Dede bayinya juga sehat-sehat ya Mbak ya. Semoga lancar segala urusannya, persalinannya. Dan jangan kapok Amin. untuk datang ke sini lagi ya Mbak. Pasti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cika. Untuk hari ini saya kembalikan lagi ke MC, ke Mbak Jamila. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih juga ya teman-teman Oke. ya untuk waktunya. Terima kasih Mbak Gia dan teman-teman Ya, semua. Mohon maaf kalau misalnya tadi mungkin suaranya kurang terdengar dengan jelas ya. Semoga di next webinar bisa lebih kondusif lagi. Amin. Terima kasih banyak Mbak Cika. Terima kasih Mbak Gia dan Kak Cika atas pemaparan sama diskusi yang luar biasa nih. Jadi kita bisa dapat insight-insight baru dan ilmu-ilmu baru nih yang biar gimana sih kita mengatasi supaya nggak terjadinya mental block. Nah, apa namanya? eh, saya juga terima kasih buat semua peserta yang sudah mengikuti webinar malam hari ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya mau ingetin nih buat teman-teman yang emang mau konseling gitu, nah bisa hubungin ke Rumah Cahaya ya, bisa nanti chat langsung ke adminnya. Oke. Eh, akhir kata saya mewakili panitia yang bertugas. Terima kasih, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Cika.